dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian esos kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, jamaah salat fardu zuhur yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18. Betul? Kalau officialnya hari 18 ya. Kalau yang unofficial hari ke-19. 18 atau 19 Ramadan 1443 Hijriah. Tapi kita harus punya sikap yang jelas. Jadi hari ke-18 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan insyaallah Allah pertemukan kita semua di dalam syurganya. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang hari ini tema kita adalah tentang fi zilalil iman atau fi rihabil iman, di dalam naungan atau pangkuan keimanan, atau dalam bahasa lain atharul iman fil hayah, pengaruh iman di dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana hidup di dalam naungan keimanan, mungkin saya akan mencoba kembali untuk mereview ya pemahaman kita terkait dengan makna keimanan itu sendiri. Apa makna iman? Bapak Ibu rahimakumullah, secara bahasa, secara lugha iman itu adalah wa huwa minal amnu diddul khauf. Jadi iman itu diambil dari kata amnu yang artinya aman, lawan dari takut. Ini di dalam kamus Al-Muhit disebutkan. Jadi iman itu diambil dari kata amnu, aman, lawan dari takut. Makanya orang yang beriman itu harusnya senantiasa merasa aman dia. Kemudian aslul amnu tu'manina an-nafs wa zawalul khauf. Ini kata Syekh Ragib di dalam Al-Mufradat. Beliau mengatakan bahwa al-aslul amnu, jadi dasar dari amnu, keamanan itu adalah tu'manina an-nafs, jadi ketenangan jiwa.
wa zawalul khauf, hilangnya ketakutan. Jadi selagi iman itu berasal cara bahasa maknanya adalah aman, ya, hilangnya ketakutan. Kemudian faqila huwa tasdiq, wa qila huwa thiqah, wa qila huwa tuma'ninah, wa qila huwa al-iqrar. Jadi iman secara bahasa maknanya juga, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam Ziyadatul Iman, beliau mengatakan iman juga disebut atau dikatakan sebagai at-tasdiq, pembenaran. Huwa athiqah, iman itu percaya. Wa qila huwa tuma'ninah, dan iman itu adalah tenang. Dan iman itu adalah iqrar, pengakuan. Lalu apa kata Imam Hasan Al-Basri? Iman itu adalah laisal imani bitamanni wa takhalli walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi iman itu adalah bukanlah merupakan hiasan, bukan angan-angan, tapi keimanan dalam diri seorang mukmin. Iman kita itu adalah ma waqara fi qalbi, apa-apa yang tertanam di dalam hati kita, wa saddaqahu al-amal, dan dibuktikan dengan perbuatan. Baik, lalu apa makna iman secara istilah? Iman secara istilah, kata Syekh Muhammad Nu'aim Yasin di dalam Kitabul Iman, dalam kitab Al-Iman, beliau mengatakan al-imanu istilahan. Jadi iman secara istilah, faqad ikhtilafu fihi ulama. Jadi secara istilah iman itu apa? Ulama berbeda pendapat. Jadi menurut para ulama, menurut kebanyakan ulama, ini ada dua pendapat nih terkait dengan makna iman secara istilah. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa iman itu adalah pembenaran di hati, pengakuan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Maka termasuk di dalamnya adalah amal-amal zahir seperti salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa iman itu adalah tasdiq fi qalbi, gitu ya. Jadi dikatakan tasdiq bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Jadi iman itu dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan anggota tubuh kita melaksanakannya. Nah, pendapat yang kedua atau pihak kedua yang mengatakan bahwa iman itu pembenaran di hati, pengakuan di lisan, tapi amal badan tidak masuk ke dalamnya. Tapi pihak ini mengatakan bahwa semua perintah dan larangan yang sahih dari Rasulullah SAW adalah wajib bagi orang-orang beriman untuk mentaatinya. Mereka yang melaksanakan istilah dengan sebutan pembenaran dan pengakuan. Jadi ini kaum muslimin rahimakumullah, gitu ya, makna iman secara istilah. Dan kita pada umumnya menggunakan pendapat yang pertama, bahwa makna iman itu ada tasdiqu biqalbi, ya, apa yang kita benarkan dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Ada beberapa contoh iman disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, yang menunjukkan makna iman itu aman, tenang, gitu ya. Silahkan nanti lihat di dalam surat Al-Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy. Di situ ayat yang keempat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, yang artinya yaitu Tuhan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, jadi Masya Allah ya. Jadi Rabb yang memiliki Ka'bah, kan kalau kita perhatikan rangkaian ayatnya kan, li'ila fi Quraisy ila fihi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, jadi makna di sini wa amanahum min khauf itu adalah telah mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, ini mohon maaf nih, kalau surat Quraisy ini memang kisah suku Quraisy, gitu ya. Suku Quraisy ini sukunya Rasulullah SAW. Cuma antum kadang-kadang di benak antum tuh kalau bicara suku Quraisy kesannya musuh Nabi, padahal Nabi sendiri berasal dari suku Quraisy, begitu ya. Gitu ya. Jadi Nabi itu sebetulnya dimusuhi oleh sukunya sendiri, tapi di kemudian hari kemudian beliau dicintai oleh sukunya, begitu ya. Baik, kemudian di dalam surah Al-Baqarah 125 juga, wa idz ja'alna baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan kami jadikan Mekah itu, Baitullah itu sebagai rumah,
tempat berkumpul manusia, wa amna, aman. Ya, sekali lagi iman itu maknanya aman. Makanya orang yang beriman itu orang yang aman sebetulnya. Dia sudah mengamankan dirinya. Ya. Dia sudah mengamankan akidahnya, keyakinannya, mengamankan dirinya. Ketimbang orang-orang yang tidak beriman. Makanya mohon maaf, ya, mukmin dan yang tidak mukmin kan, aman dan yang tidak aman. Makanya yang aman itu orang yang beriman. Nah, kemudian di dalam surat At-Tin ayat yang ketiga juga wahadzal baladil amin. Nah, ya, dan negeri ini Mekah yang penuh dengan keamanan. Ya. Makanya antum kalau mau hijrah nih, ya, kan sekarang sudah banyak kajian-kajian tentang akhir zaman begitu ya. Menyebutkan tanda-tanda kiamat yang semakin dekat ya, dan kehancuran bumi secara perlahan dan pada akhirnya Allah hancurkan semuanya. Nah, makanya sebetulnya kalau mau cari tempat paling aman gitu ya, sekarang itu Mekah dan Madinah nanti. Ya, itu aman tuh dunia akhirat. Ya, karena kalau Dajjal turun juga dia termasuk negeri yang nggak akan pernah bisa disentuh Dajjal. Hadis-hadisnya jelas. Karena malaikat langsung yang membentengi Madinah dan Mekah itu. Cuma persoalannya kita nggak tahu umur kita sampai apa enggak ketemu Dajjal gitu kan ya. Kali aja besok yang baru pensiun udah mati gitu kan, belum pensiun udah mati gitu, jadi nggak sempet ya tinggal di Mekah dan di Madinah begitu ya. Baik, karena saya mau bilang ngapain sih punya umur panjang-panjang ya, capek kita. Karena yang udah pada tua nih capek. Karena kalau ngobrol udah banyak nggak nyambungnya, ngobrol sama anak udah bukan dunianya dia lagi. Ya Pak, ngobrol sebentar habis itu udah ngobrol sama cucu, apalagi cucu milenial semua ya, gitu kan. Ngobrol sama teman sejawat sebaya udah nggak ada lagi, udah pada mati semua kan. Nah, jadi tinggal di dunia ini makin lama makin capek sebetulnya. Jadi saya nggak begitu kagum juga dengan orang nenek saya umurnya udah 94 tahun, kasihan sebetulnya serius gitu kan. Jadi yang kita mohon apa, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Baik ya, lanjut. Innal muttaqini fi maqami amin. Sesungguhnya orang-orang beriman berada di tempat yang aman. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada pada tempat yang aman. Ad-Dukhan ayat 51. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Nah, ini kisah tentang Nabi Yusuf nih, ya. Mengapa kamu tidak yakin? Mengapa kamu, maksudnya ayah nih, ya, ayahnya Nabi Yusuf, kenapa tidak yakin dengan kami? Ya, seandainya kami juga orang-orang yang benar gitu ya. Ini karena kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian afatatma'una ayyu'minu lakum ya. Ini semua makna-makna ini adalah berkaitan dengan iman, dengan maknanya memberikan keamanan. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW juga menjelaskan seperti itu. Dalam hadis sahih dari Imam Muslim, qul amantu billahi fastaqim, katakanlah berimanlah kepada Allah, fastaqim, maka istiqomahlah ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis ke-8 ya, Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, qala fa akhbirni anil iman, apa iman itu wahai Muhammad? Nabi mengatakan, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, jadi malaikat Jibril tanya kepada Nabi apa itu iman, lalu dijawab oleh Nabi SAW, rukun, pokok-pokok dari keimanan itu. Dari mulai beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya. Dan ketika kita kemudian memenuhi rukun-rukun ini, rukun iman ini, maka insya Allah ini akan memberikan keamanan pada diri kita, gitu ya, keyakinan, ketenangan. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, iman itu sesungguhnya memuliakan kita. Coba lihat surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Itu kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah apa? Khairul bariyah, makhluk yang paling baik. Ya, makhluk yang paling baik, sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Coba nanti lihat juga di dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi.
illa kecuali amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang yang tidak rugi itu dari manusia itu adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Makanya sekali lagi iman itu memuliakan kita. Ya, makanya siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, jagalah keimanannya. Kemudian iman itu menyelamatkan. Di iman itu tadi memuliakan kita. Kita akan menjadi makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Menjadi manusia yang beruntung, bukan menjadi manusia yang merugi di dunia dan di akhirat. Lantaran keimanan yang kita miliki. Begitu pula iman itulah yang menyelamatkan kita. Di ayat yang ke-8 masih dalam surat yang sama Al-Bayyinah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Ya. Jadi bagi orang yang beriman dan beramal saleh tadi, Allah akan apa? Berikan untuk mereka jazaohum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan balasan yang mulia di sisi Rabbnya berupa apa? Jannatu adn tajri min tahtihal anhar. Ya, surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai. Ya, khalidina fiha abadan. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi mereka itulah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, nomor hadis 153, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Jadi iman itu menyelamatkan. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya, berada dalam genggamannya, tidak seorang pun dari umat ini mendengarku, baik Yahudi ataupun Nasrani, lalu ia tidak meninggal dalam keadaan tidak beriman terhadap risalahku, melainkan ia menjadi penghuni neraka. Jadi udah jelas, Islam itu satu-satunya agama yang hak. Islam itu satu-satunya agama yang benar di muka bumi ini. Tidak ada yang paling benar, tapi Islam itu yang benar, satu-satunya yang benar. Ya. Jadi ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka, Nasrani, Yahudi, siapapun, ketika mereka mendengar risalahku ini dan mereka tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, mereka mati dalam keadaan demikian, maka tempat mereka neraka. Ya. Inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu menyelamatkan, iman itu menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Begitu ya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebutkan bahwa orang yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, ada keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah, maka orang ini tidak akan kekal selama-lamanya berada di neraka. Nah, jadi itu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita berbuat dosa, kan gitu ya. Wah, kalau gitu saya beriman, saya maksiat aja lah. Selama ada iman dalam hati saya, maka saya tidak akan kekal di neraka. Nauzubillah min zalik. Antum jangan pernah coba-coba mainin neraka lah, ya. Kita tangan kebakar kompor aja udah ngejeritnya udah nauzubillah min zalik begitu ya. Apalagi api neraka yang berapa ribu tahun dia dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berapa kali lipat dia panasnya dari api di dunia. Jangan. Ya, antum enggak usah ikut-ikutan anak-anak milenial yang kadang-kadang suka aneh. Neraka jadi bahan bercandaan. Kan ada tuh kan? Daripada gua di surga ketemu sama lu, mendingan gua di neraka aja deh, bro. Nauzubillah min zalik ya. Jangan pernah mainkan neraka. Ya. Nauzubillah min zalik. Jadi itu ya. Nah, kita kan nggak berharap masuk neraka, tapi kita ingin mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla dan masuk ke dalam surganya. Maka iman itu menyelamatkan. Tapi kalau ada orang muslim, mukmin dia, yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar oleh Allah Azza wa Jalla di nerakanya, dia tidak akan kekal. Apa sebabnya? Karena ada keimanan di dalam hatinya. Ya, makanya ada kisah kan dalam satu hadis ya.
ada orang terakhir yang masuk ke dalam surga Allah. Itu ada kisahnya. Nabi sampai tertawa cerita kisah itu. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa tertawa? Sebab Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian pun tertawa. Tapi ingat, jangan dibayangkan ya. Karena Allah yang Maha menciptakan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Rabb kalian tertawa. Ya. Jadi bagaimana aku tidak tertawa sementara Rabb kalian tertawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Jadi setelah dia habis disiksa di neraka, habis-habisan dia, ya. Lalu kemudian Allah kembalikan seperti semula keadaannya, lalu Allah perintahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, dia pikir surga itu kayak tinggal di perumahan. Ya. Kalau perumahan sudah diisi semua, disuruh tinggal, waduh, memang ada lagi rumah buat saya. Kan udah close semua katanya. Sudah penuh, ya. Dia nyangka begitu, ya Rob. Bagaimana mungkin aku masuk ke dalam surgamu sementara dia orang terakhir kan? Apa kata Allah? Masuklah ke dalam surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dia pikir bayanginnya masuk ke surga itu udah kayak dia tinggal di perumahan-perumahan yang sudah penuh gitu ya. Udah nggak ada lagi nih Ustadz rumahnya. Ya udahlah kalau gitu antum di samping kantor security aja, nanti dibikinkan rumah kan gitu ya. Masih ada lahan kosong di sana. Bukan begitu. Ya. Baik, sekali lagi iman itu menyelamatkan. Sebagaimana tadi iman itu telah memuliakan kita. Cuma persoalannya iman itu kan yazidu wa yankus. Ya, beriman itu, iman itu naik dan turun. Ya. Ini contohnya nih di bulan suci Ramadan nih lagi naik-naiknya iman nih. Ya. Masjid penuh di mana-mana ya. Orang baca Quran, zikir, doa, salawat, padat aktivitas. Ya. Gak ada kerjaan, tidur. Begitu bangun baca Quran lagi, ada kan yang gitu kan, padat aktivitasnya Ramadan nih. Belum lagi kerjaan kantor dikerjain, habis itu baca Quran lagi agak senggang dikit, pokoknya luar biasa lah. Imannya lagi naik nih. Tapi kalau ba'da Ramadan kadang-kadang ada yang turun lagi tuh. Ya. Ke masjid aja nggak pernah dia. Ke masjid yuk, enggak lah, sini aja sholat. Di mana? Di sini. Ini bisa sejadah nih. Satu orang gitu ya, yang malas ke masjid gitu ya. Padahal masjidnya cuma berapa meter doang dari kantornya tuh, lantai 2 gitu ke sini ya. Taib ya. Oleh karena itu Imam Abu Usman As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan di antara keyakinan mazhab ahli hadis, ahli sunnah adalah bahwa iman itu adalah perkataan, amal dan ma'rifah, pengetahuan. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Nah, ini dia, ini perlu diingat-ingat. Jadi iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya antara ketaatan dengan bertambahnya keimanan itu semacam circle, itu lingkaran. Jadi orang ketika imannya bagus dia taat, ketika taatnya bagus imannya naik, jadi begitu tuh ya. Nah, siapa yang akan memutus mata rantai itu? Yang akan merusaknya syaitan dan hawa nafsunya ya. Syaitan dan hawa nafsunya itu bisa merusak itu. Nah, makanya kapan keiman kita menjadi berkurang? Ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ini yang disampaikan oleh Imam Abu Usman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Al-Jurjani, ya maksudnya Abu Bakar Al-Jurjani rahimahullah berkata, mereka mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan, amal saleh dan ma'rifah. Dapat bertambah karena ketaatan dan berkurangnya karena kemaksiatan. Oleh karena siapa yang banyak ketaatannya akan bertambah keimanannya dibandingkan ketaatan ya di bawah dirinya. Jadi ini masya Allah. Jadi siapa yang ketaatannya bertambah maka bertambah pula keimanannya. Ya, dibanding yang ketaatan orang yang di bawah dirinya. Itu ya. Bapak-bapak kan baca Quran sehari 1 juz. Buat bapak-bapak ini sudah merupakan amal saleh yang bisa meningkatkan keimanan bapak-bapak, betul. Tapi keimanan kita di bawah lagi oleh orang-orang yang biasa baca Quran itu sehari 5 juz atau 10 juz. Ya. Anak-anak di rumah tuh sudah berapa kali khatam gitu ya, baca Quran gitu kan? Ya. Sampai ada anak tuh punya target 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, ya. Terutama mereka yang hafal Quran gitu kan. Itu masya Allah. Ya.
Nah, artinya apa? Boleh jadi keimanan mereka itu lebih baik daripada orang yang di bawahnya. Atau mereka yang rajin sholat malam setiap hari, ya tentu saja akan semakin tinggi keimanannya ketimbang yang berada di bawahnya, hanya sepekan sekali sholat malam, kadang sebulan sekali, kan gitu ya. Nah, makanya ada istilah di dalam, disampaikan oleh seorang ulama, saya lupa ya, seorang ulama salaf ya, beliau mengatakan gini, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang baik, orang-orang saleh, itu merupakan aib, celak, dosa bagi orang-orang yang derajat makomnya, kedudukannya di atas mereka. Makanya tadi kita baca Quran 1 juz cukup buat kita kan. Kita orang baik-baik, kita orang saleh. Tapi buat orang yang biasa 5 juz, dia udah nangis tuh. Ya Allah, kenapa hari ini saya bisa cuma 1 juz? Nangis, buat dia aib. Antum sholat malam sepekan sekali itu udah bagus. Tapi buat mereka yang tiap hari sholat malam, semalam dia tertidur, wah itu nangisnya udah sampai syuruk itu, nangis dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kan begitu kan? Nah, inilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama itu punya target setiap 1 tahun nulis 60 jilid buku. Maaf, 60 judul buku dalam setahun. Satu ketika istrinya pernah cerita, Ustadz hari ini nangis kemarin di akhir tahun. Kenapa? Karena beliau baru bisa menulis baru 50 kitab. Kita 1 kitab aja nggak kita tulis, nggak ada nangis kita kan? Ya. Bahkan kadang-kadang bukan kitab yang kita tulis yang kita buat bikin kita nangis. Ya. Kadang-kadang kitab tabungan tuh kan? Ya nggak, awal bulan senyum, akhir bulan nangis kita, ya Allah 30 juta kok jadi tinggal 30.000 saldonya, ya Allah, gitu kan. Nah itu kadang ada buku yang bikin orang nangis tuh ya. Ya, bahan tertawa ya, buku tabungan gitu kan. Kadang tertawa, kadang menangis gitu kan. Sekarang udah diganti sama mobile banking gitu kan. Tapi ini ya hadirin sekalian, jadi iman itu naik dan turun, naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu para ulama telah menegaskan bahwa iman itu bukan hanya eksplorasi spiritual. Makanya jadi iman itu bukan cuma eksplorasi spiritual, tapi iman itu perlu pembuktian. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk bersedekah? Karena kata Nabi, wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Sedekah itu bukti. Sedekah itu bukti dari keimanan kita. Ya. Makanya apa yang perlu kita buktikan? Ya tadi, bersedekah itu diantara bukti keimanan. Makanya orang beriman itu bukan orang pelit, mohon maaf. Ya. Kalau orang mukmin yang sesungguhnya dia nggak akan pelit, dia nggak akan bakhil. Ya. Boleh jadi orang yang mukmin sesungguhnya dia akan selalu berderma, berbagi kepada orang. Contohnya siapa? Rasul dan para sahabat. Antum kan udah baca hadisnya kan? Apa? Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Ya. Bahkan wa ajwadul khair ma yakunu fi Ramadan. Ya. Bahkan beliau lebih dermawan lagi dalam kebaikan ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Luar biasa, Nabi itu dermawan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan kedermawannya makin menjadi, makin. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi bukti dari keimanan kita apa? Sedekah. Lagi nih bulan Ramadan ya. Ngasih makan orang yang berbuka puasa pahalanya sampai berkali-kali lipat gitu ya. Ini bulan sedekah nih. Kemudian apalagi bukti dari keimanan kita? Berjihad dan berdakwah. Jihad dalam pengertian membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna jihadnya kita kembalikan pada hadisnya saja. Ya. Kapan seseorang dikatakan jihad di jalan Allah? Litakuna kalimatillahi hiyal ulya. Ketika dia berupaya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Ya. Bukan di jalan tamrin. Bukan yang teriak-teriak ngebom sana, ngebom sini atas nama Islam, bukan yang kemudian disebut terorisme, tidak. Mohon maaf ya, Islam gak pernah ngajarin terorisme. Serius, Islam itu bukan ajaran teroris.
Jadi kalau menuduh umat Islam adalah umat teroris, salah besar Anda. Pelajarilah Islam lebih dalam lagi. Enggak. Saya belajar dari kecil tentang Islam, kakek saya kiai begitu ya, enggak pernah yang saya pelajari dalam Islam tuh hal-hal yang berkaitan dengan terorisme, enggak ada. Guru-guru juga enggak pernah ngajarin begitu. Gitu kan? Jadi kalau Islam teroris tiba-tiba disebut, yang mana nih Islam yang model apa? Ya. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa? Dakwah. Ini bukti. Ya. Makanya ketika ada seorang sahabat di masa Nabi SAW yang dia agak tanda petik sedikit enggan berinfak, ya, mungkin dia karena entah kekayaannya pas-pasan atau gimana, ya, kemudian dia enggan untuk berjihad, ya. Nabi mengatakan, kata Nabi, wala sadaqa wala jihada fima tadkhulul jannata aran. Kamu sedekah nggak mau, susah banget disuruh sedekah ya. Berjihad nggak mau, kalau gitu kamu masuk surga pakai apa, kata Nabi. Ya, tapi ya, jadi iman itu bukan eksplorasi spiritual saja, tapi dibuktikan dengan sedekah, dengan dakwah. Apalagi iman, bekerja dengan disiplin, itu iman. Jadi seorang mukmin itu adalah dalam bekerjanya apa? Ayyutqinahu. Dalam hadis kan dikatakan begitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha, ya, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang al-mukhtarif, yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Dan Allah Azza wa Jalla sangat mencintai seorang mukmin yang bekerja dalam pekerjaannya, ayyutqinahu, dia bekerja secara profesional. Makanya Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kita disiplin. Loh gimana nggak disiplin? Antum bisa bayangin, kita puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kan? Ada nggak yang start duluan? Nggak ada. Kalau ada yang ikhtilaf saja kemarin yang saya bilang unofficial gitu ya, dia menyangka sudah ya dengan metodenya ini sudah masuk. It's no problem, itu tidak ada masalah, nggak perlu kita ributkan. Tapi bahwa Ramadan telah mengajarkan kita disiplin. Kalau antum puasa, mulailah dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftilu ru'yatihi. Ya, berpuasalah ketika kau melihat bulan, awal bulan, dan berbukalah ketika kau melihat awal bulan, gitu kan? Ya. Nah, jadi ini disiplin. Dan bukti disiplinnya apa? Kita puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jamnya boleh beda, it's no problem. Kapan mulai akhir sahur di NTT, di NTB, di Papua, tentu beda dengan kita kan? Dengan kita yang di Jakarta, di Bekasi kan? Beda. Tapi yang jelas secara syar'inya, secara fikihnya, bahwa kapan dimulai puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya enak jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena puasa dari dulu sampai sekarang nggak jauh-jauh, jamnya kurang lebih 14 jam lah. Subuh 4:30, maghrib jam 6 ya. Tapi coba antum tinggal di Eropa, Swedia, Norwegia itu pernah siangnya itu sampai 20 jam. Mangga di sini mungkin ada yang pernah ditinggal di Swedia atau Norway gitu bisa cerita. Begitu kan, Greenland pernah 21 jam panasnya. Masya Allah, 21 jam. Begitu kan? Dan yang paling lama negara Eropa yang pernah merasakan panas 23 jam, Finlandia. Ada nggak yang pernah tinggal di Finland atau tugas dari bea cukai di Finlandia lah? Nah, coba, nggak apa-apa, sampaikan cerita. Itu pernah 23 jam. Maka Finlandia itu negara Eropa yang pernah merasakan musim panas itu terlama 23 jam. Antum bisa bayangkan 23 jam puasa. Cuma 1 jam kan, di situ bukanya, maghribnya, semuanya dah sampai sahurnya tuh. Saya 2019 diundang ke Turki, ada acara di Turki di Istanbul. Saya ngisi kajian mahasiswa. Mereka juga pernah ngalamin. Kita pernah Ustaz, siang itu 21 jam. Karena kan Turki kawasannya Asia sebagian, Eropa sebagian kan gitu ya. 21 jam. Coba antum bayangkan. Tapi di Indonesia 14 jam kurang lebih. Jam 4 udah pulang kantor, jam 5 udah ngabuburit. Setengah 6 udah terbirit-birit lah, harus sampai ke lokasi karena udah mulai berbuka kan, siap-siap kan. Masya Allah. Makanya pemandangan paling bikin kita ngeri-ngeri sedap, cemas tapi gembira itu buka puasa bersama.
Ada yang dari jam 4 datang baru nyampe pas maghrib gitu kan. Dari jam berapa antum? Jam 4 saat. Lu kok 2 jam? Wah, kacau macetnya kan gitu kan. Wah, itu kalau dikompilasi ceritanya itu jadi satu buku tersendiri itu. Belum lagi selesai berfoto bersama ya. Makanya kasihan tuh kadang-kadang pegawai restoran tuh. Dia bukan cuma nyiapin makanan, tapi di satu sisi dituntut jadi fotografer. Mas mau selfie dulu Mas, fotoin. Ya. Makanya luar biasa. Jadi keterampilan tersendiri belakangan kalau harus jadi pramuisma penyaji ya, pramusaji itu. Punya keterampilan bagaimana memotret dengan angle lagi view yang bagus gitu ya. Jadi begitu. Ntar angel lagi gitu. Angel. Baik ya. Jadi itu kan bekerja dengan disiplin, menjaga kesucian diri, berkata baik atau diam. Jadi iman itu bukan cuma eksplorasi. Iman itu menuntut antum juga apa? Berkata baik atau diam. Ngomong tuh yang bener. Kalau nggak bener jangan ngomong. Ngomong tuh yang bener. Kalau mau bohong jangan ngomong. Karena banyak orang bohong ngomong terus. Tukang bohong jadinya. Bohong sana, bohong sini, bohong kanan, bohong kiri, bohong depan, bohong belakang. Jadi pendusta dia. Kadzaba. Kalau sudah pendusta susah. Bagaimana orang mau percaya? Gitu kan? Ini masalah dengan keimanan. Karena orang beriman dituntut apa? Falyakul khair aw liyasmut. Ngomong bener, kalau enggak diam. Dan iman juga menuntut kita apa? Memuliakan tetangga kita. Makanya perhatikan hadisnya, kan hadis sahih itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Ini lagi bulan suci Ramadan, ayo jadikan momen memuliakan tetangga. Apalagi kalau tetangganya kiri kanan muslim, siapin tuh makanan bukaan, kirim, bismillah, waalaikumsalam. Nih ada gulai jengkol, ya kan? Nih ada apa lagi? Sayur pucung, ya kan begitu, masya Allah, senang tuh, senang. Jadi memuliakan tetangga kita, gitu kan, dengan berbagi kepada mereka nih, masya Allah. Makanya Nabi sampai menjelaskan kan, kalau masak gulai daging, ya, fa'akthir ma'ahu katanya. Jadi kalau kamu lihat masak gulai kambing atau gulai lah gitu, daging gitu ya, maka fa'akthir ma'ahu, banyakkan kuahnya. Bisa jadi mungkin daging kita nggak banyak ya, aduh stok daging cuma lagi mahal lagi kan gitu kan, udahlah 2 potong aja buat tetangga sebelah. Walaupun kita tahu kan bapak ibunya 2, anaknya 9 kan, nggak cukup, masih 2, banyakin kuahnya lah ya. Karena ternyata ada orang makan gulai kambing itu nggak suka kambingnya, suka kuahnya aja. Iya, sama kayak orang makan rendang, dia nggak suka dagingnya, tapi dedak rendangnya dia suka. Begitu kan? Ada. Gulai ayam juga begitu, ayamnya nggak suka, tapi kuah ayamnya itu suka dia. Dia makan tuh nasi pakai kuah gulai ayam, kasih kerupuk putih, kasih sambal balado merah, oh udah sedap itu. Mohon maaf nih udah siang hari ya, gitu kan. Tapi itu enak juga itu ya, walaupun temenannya nggak banyak variannya, tapi nikmat gitu kan. Nah jadi itu ya, muliakan tetangga gitu ya. Apa yang kita miliki, beli rutop gitu kan, 2 kilo bagi seperempat tuh senang ya. Rutop juga kan murah, 2 kilo nggak sampai setengah gaji kita lah ya. Rutop 2 kilo kan sekitar 180.000 ya. Saya beli itu kan beberapa kilo gitu kan, bagi-bagi itu seneng orang makan rutop. Karena biasanya orang Indonesia kan seringnya makan tamrah, kurma sudah matang kan, maaf ya, kurma kering kan, yang udah tua. Kita kan biasa makan tamr sekali-sekali dong begitu kan. Di masa-masa sekarang biasain lidah orang Indonesia makan rutop banjania, kurma mengkel yang masih dalam kemasan, yang harus dingin makannya, taruhnya di freezer, seger kan, seger. Bahkan anggota keluarga saya nggak demen kurma, semenjak saya beli rutop pada ngikut semua makan. Enak ya, iya enak. Rutop harganya juga enak. Insya Allah nggak terlalu mahal gitu kan. Nah yang kayak begini kan kita bagi ke tetangga, muliakan mereka ya. Kemudian apa? Muliakan tamu juga. Jadi iman tuh bukan cuma eksplorasi spiritual, tapi muliakan tamu kita. Antum kalau tamu datang refleks dong siapin minuman. Nih enggak, tamu datang ngobrol 1 jam, belum batuk, belum dikasih minum. Wah, ada apa sih minum?
udah batuk nih. Masa harus dibatukin dulu? Kadang udah batuk nggak ngerti juga dia. Wah, udah batuk, masih aja diajak ngobrol. Sampai tamunya, mohon maaf, warung paling deket di mana di sini? Malah diunjukin lagi. Soalnya belok kiri, itu ada warung minuman. Dasar gitu ya. Cukup sekali aja kita namu ke rumah orang begituan gitu ya. Jadi muliakan tamu. Nabi memuliakan tamunya, sahabat mulia. Nah inilah iman. Kenapa hubungannya? Karena Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamunya. Makanya ajaran Islam itu luar biasa, menyeluruh, apa yang nggak ada dibahas dalam Islam. Makanya menjadi seorang mukmin itu aman. Gimana orang mau jealous sama kita? Dia jadi tetangga kita, kita berbuat baik sama dia. Ya, kapan? Kalau dia mau jealous sama juga kita, ini berarti emang penyakit hatinya berat. Padahal sudah kebaikan yang kita berikan. Bagaimana tamu nggak selalu sering berkunjung ke rumah kita? Selesai kita berikan dia makanan minuman, selesai sunnahnya apa? Dikasih buah tangan, ya, buat di rumah. Apa ini? Kue nastar nih, bikinan istri saya. Ya. Kue nastar isi nanas, bukan. Sekarang isinya melon, gitu kan? Nanas melulu kagak bosen lo dari kecil nanas melulu, gitu kan? Melon kayak gitu, atau kali-kali serutan salak begitu kan, ya kan? Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi ini silahkan. Ini kan kreasi orang-orang sekarang kan begitu ya. Jadi itu muliakan tamu. Kemudian apa? Iman itu bukan cuma eksplorasi spiritual, tapi apa? Menepati janji. Ya, menepati janji. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat pertama, coba apa yang Allah katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya kan? Wahai orang-orang beriman, tepati janji-janjimu. Makanya orang kalau pernah janji sering berdusta, bohong, nggak tepat, wah, jangan dipilih deh kayak begini. Kalau jadi pemimpin jangan pilih dia jadi pemimpin. Kalau jadi atasan jangan pilih dia jadi atasan. Kalau berkawan dengan dia hati-hati saja, karena dia suka nggak tepati janji, bohong. Ya, jadi menepati janji itu bagian dari akhlak seorang mukmin. Orang beriman tepat janjinya. Ya. Janji sama istri tepati. Makanya istri bilang, kamu janji nggak sama aku, ya? Kalau aku mati kamu nggak bakal nikah lagi. Oh itu hati-hati tuh. Aduh gimana ya dek? Nanti abang istikharah dulu lah. Berat ini, ya kan? Ya berat lah. Saya kan masih muda. Kalau bikin janji sama kamu begini gimana gitu kan? Ya, iman sih kuat. Cuma kan iman ada Imron juga gitu kan. Mohon maaf Pak Imron. Pak Imron udah pernah tugas di sini dulu, kepala kantor ya. Mungkin udah pensiun kali sekarang. Nah, jadi ikut ke bawah gitu kan. Nah jadi ini kan Masya Allah ya. Jadi menepati janji itu penting, karena ini bagian dari keimanan, tepati janji sebagai seorang mukmin ya. Kemudian apa? Menjaga amanah. Ini juga orang beriman tuh amanah dia. Tadi iman, amnu, amanah, ini saling terkait ya. Orang yang beriman aman, dia mampu memberikan rasa aman kepada orang. Dan di antara makna amanah juga begitu. Kalau orang amanah itu kita titipkan ke suatu, dia menjaganya dengan baik, dan dia membuat rasa aman buat kita yang menitipkannya kepadanya. Ya. Kemudian apa lagi? Wah banyak lah ya. Di antaranya juga memindahkan gangguan di jalan. Ya. Ada apa nih di jalan nih? Wah balok jatuh. Ya. Kebetulan belakang kosong. Bismillah, berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sering tuh di tol tuh kadang balok lintang tuh kan. Waduh ngeri juga itu kan. Ya. Sama di rumah juga begitu. Ada hal-hal yang harus kita pindahkan, gangguan di jalan pindahkan. Cuma kadang-kadang orang sekarang malah senang bikin gangguan di jalan. Tahu nggak antum? Polisi tidur. Ya. Kita disuruh mindahin gangguan di jalan, dia bikin gangguan di jalan. Orang lagi meleng naik motor, ceduk. Tahu-tahu jungkal. Nah polisi tidurnya sama, rupanya warnanya dengan warna jalannya. Harusnya dikasih kayak cat begitu ya, begitu kan. Ini mohon maaf, saya udah berapa kali tuh hampir kejadian begitu, hampir jatuh berkali-kali karena polisi tidur, begitu kan. Itulah hadirin sekalian. Jadi jangan sampai nggak tidurnya saja sudah bermasalah, apalagi tidurnya, gitu kan. Ya. Jadi itu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, apa saja hal yang bisa membuat kita merasakan manisnya iman? Kata Nabi dalam hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an tuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha
ay ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ya. Jadi thalathun man kunna fi wajada halawatil iman. Jadi orang yang memiliki 3 hal ini, ya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi dari segala sesuatunya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita punya poin yang pertama ini, kita akan merasakan manisnya keimanan. Yang kedua, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dan dia mencintai seseorang sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Gitu ya. Ini Masya Allah. Ya, kita cinta dengan seseorang dalam artian cinta fillah, ya, karena Allah, ya. Begitu ya. Bukan cinta dengan syahwat, bukan, ya. Kayak misalnya saya katakan saya cinta kepada Bapak Ibu semua rahimakumullah di jalan Allah, itu kan cinta fillah, ya. Jadi bukan cinta yang biasa antara laki dengan perempuan gitu ya, syahwat ya, seorang suami dengan istri dan seterusnya, bukan, ya. Tapi ini kecintaan kita kepada seseorang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Jadi seseorang yang dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang terakhir, bagaimana kita menjaga atmosfer iman, ya? Bagaimana kita menjaga atmosfer keimanan dalam diri kita? Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang saleh. Itu yang pertama. Berkumpul dengan orang dan lingkungan yang saleh, bi'ah salihah. Ini penting, ya. Karena kadang-kadang manusia itu abna al-bi'ah, putra lingkungan. Banyak orang hebat, banyak orang baik, ya. Begitu dia ditaruh di lingkungan yang salah, jadi salah dia. Jadi ikut-ikutan. Tadinya jujur orangnya, satu ketika ditaruh di tempat yang hampir semuanya pendusta semua. Begitu kan? Ya lama-kelamaan bukan nggak mungkin, kalau nggak kuat jadi ikut-ikutan bohong dia. Karena dalam muamalah kita sebagai manusia dengan manusia lain itu cuma punya 2 keadaan. Kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Itu aja. Antum kan begitu ya, di sini antum ketemu orang-orang baik, begitu pindah kantor, ternyata di sana misalnya banyak juga orang-orang yang tanda petik nggak baik gitu ya. Ya sukalah ya bermainlah gitu ya. Ya hal-hal yang tidak yang biasa kita lakukan gitu ya. Lama-kelamaan bisa jadi. Kalau antum kuat, antum pengaruhi mereka. Kalau antum nggak kuat, antum dipengaruhi sama mereka. Ya. Dulu saya pernah baca cerita lucu di sosial media. Ya. Dulu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu kan Doli, Surabaya. Saya baca itu ya. Ya, walaupun saya juga nggak tahu Surabaya. Saya Surabaya cuma sekali doang. Waktu itu transit saja ya. Dari Malang mau pulang ke Jakarta karena nggak dapat pesawat. Ya, sehingga akhirnya sama teman-teman Ustadz dialihkan ke Surabaya. Dari Surabaya baru naik pesawat dari Juanda ya. Itu saja. Jadi seumur-umur ke Surabaya saya cuma sekali saja itu. Dan itu pun nggak nginap, cuma dari Malang ke Surabaya ya. Jadi naik pesawatnya dari Surabaya. Tapi sebelum ke Juanda mampir dulu ke Bebek Sinjai. Ya, katanya nggak afdol kalau nggak nyobain Bebek Sinjai katanya. Hampir ke Sinjai, dari Sinjai langsung ke Juanda, Juanda langsung take off ke Jakarta. Jadi saya nggak tahu apa-apa tentang Surabaya kecuali masjid Al-Akbar ya. Saya pernah sekali sholat itu. Jadi di antara waktu-waktu jam sebelum penerbangan. Nah, ada cerita tentang Doli. Nah, ketika saya ke sana Doli udah nggak ada. Dan memang juga nggak tahu apa-apa tentang Surabaya gitu ya. Nah, saya baca tuh di sosial media. Ya, jadi ketika Doli dihancurkan, nggak ada gitu ya. Lalu kemudian ada salah seorang customernya diwawancarai. Saya pakai bahasa customer aja lah, biar lebih soft gitu kan. Gimana mas? Setelah Doli dibubarkan, dia bilang ya alhamdulillah, dia nyebut alhamdulillah bagus dah. Setan tuh kata dia. Lah emang situ gimana? Wah saya mampir seminggu sekali ke situ. Ya terus dengan nggak adanya Doli hancur bagus. Jadi paling nggak saya nggak ini lagi. Apa namanya nggak kesana lagi. Jadi bukan juga ke tempat yang lain bukan. Emang situ tuh gimana mas? Kesadaran sendiri atau gimana? Sebetulnya saya sih nggak mau, takut dosa. Cuma karena saya tiap malam minggu diajak sama teman-teman setan, teman-teman saya tuh. Woi bos, ayo nyelup dulu nyelup, begitu bahasanya kan, bahasa dia tuh. Ya, nah, jadi begitulah singkat cerita. Jadi kan ini pengaruh lingkungan kan, pengaruh lingkungan. Makanya di sini kita bisa mengatakan kadang manusia itu adalah anak lingkungannya. Makanya kalau antum pengen baik, bergaullah sama orang-orang baik.
Selesai pulang dari sini, ini orang-orang baik semua, langsung udah kalau rumah ngumpul di masjid. Ya, mau Pak Haji, kiai-kiai gitu kan, udahlah itu aja ya. Tapi kalau ngumpulnya sama yang lain-lain, udahlah. Jadi seperti itulah. Yang kedua, memiliki guru ya, memiliki ustadz, irsyadu ustadz, di bawah bimbingan ustadz. Ini penting, begitu kan? Untuk menjaga atmosfer keimanan. Yang ketiga, melakukan tarbiyah zatiyah, pembinaan diri, swadidik diri. Apa? Baca Quran, banyak istighfar, zikir harian, hadir kajian pekanan, baca buku keislaman, ya. Aja melakukan muhasabatun nafs. Nah, ini merupakan tarbiyah zatiyah. Ini kita lakukan, ya. Dan kita lakukan secara mandiri. Yang keempat, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di jalan kebaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Enggak terasa juga sudah jam 1 lewat ya. Tapi silakan kalau mungkin mau ada tanya jawab, satu pertanyaan saja, ya. Karena waktu ntar nggak dianggap pengajian kita nggak disiplin lagi nanti. Demikian ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah, apakah ada pertanyaan ataupun yang di Zoom chat, apakah ada pertanyaan? Mangga Bapak Ibu di ruang Zoom mungkin. Nanya apa hukum THR gitu ya. Wajib. Di ruang Zoom belum ada. Mungkin para Bapak Ibu yang berada di masjid, apakah ada pertanyaan kepada Pak Ustadz? Di luar tema, benar atau gimana? Mudah-mudahan kalau saya bisa jawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah Pak Ustadz sudah meresapi. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, untuk lebih afdalnya mungkin mohon berkenan Pak Ustadz untuk doa tutup sekaligus menutup acara kajian pada rutin ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشغل ظالم بظالمين 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 وأخرجنا من بينهم سالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.